Tiga kandidat calon presiden 2024 akan kembali beradu gagasan dalam debat ketiga yang digelar KPU awal Januari mendatang. Kali ini ketiganya akan saling bicara soal pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan juga geopolitik. Namun berbeda dengan dua debat sebelumnya pemirsa, pada debat ketiga ini KPU memutuskan hanya akan menggunakan satu mikrofon yang akan dipasang di setiap podium. Dan tidak hanya itu, KPU juga memperbolehkan para kandidat capres untuk menggunakan singkatan asalkan menyertakan kepanjangannya. Lantas bagaimana persiapan ketiga kandidat capres untuk menghadapi debat nanti? Untuk membahasnya lebih lanjut, sudah bergabung bersama kami malam ini melalui sambungan Zoom, Tatak Ujiati, juru bicara Timnas Anies Muhaimin. Selamat malam, Mbak Tata. Selamat malam. Dan juga Herzaki Mahendra Putra, masih kami tunggu di selaku Wakil Komandan Bravo TKN Prabowo Gibran. Dan juga telah hadir melalui sambungan Zoom, Rinto Wardana, juru bicara TPN Ganjar Mahfud. Selamat malam, Mas Rinto. Selamat malam, Anggi. Baik, Jelas ya suara saya? Cukup jelas karena kita masih menunggu narsum yang satu lagi dari 02 dari Bang Rinto dulu, bahwa nantinya debat ketiga ini akan ada format yang cukup berbeda. Salah satunya penggunaan satu mikrofon dan juga yang kemarin digaungkan oleh masyarakat tentang singkatan yang dianggap ini kurang membumi bagi masyarakat. Tanggapannya dari Bang Rinto sendiri gimana, Bang? Ya, saya sepakat dengan metode baru ya, sistem baru yang diterapkan oleh KPU, karena memang pada prinsipnya maksud dan tujuan daripada debat itu adalah untuk menggali kedalaman pemikiran daripada kandidat atau capres dalam memahami sebuah isu. Jadi ketika kita tersandra dengan persoalan akronim, singkatan, kita malah tidak bisa masuk ke dalam sebuah pengupasan sebuah persoalan yang sebenarnya. Sehingga dengan demikian, dengan keputusan dari KPU yang baru ini, supaya ketika ada penggunaan akronim, ya seharusnya harus dijelaskan akronim itu kepanjangan dari apa, supaya nanti para kandidat ini bisa menangkap maksudnya. Karena tidak ada yang bisa dibanggakan daripada penggunaan akronim yang tidak tepat guna, selain daripada mengupas persoalan yang sebenarnya. Sementara untuk kandidat 03, Pak Ganjar Pranowo, sudah sangat siap untuk menghadapi debat ketiga ini terkait dengan isu yang diangkat, terkait dengan keamanan, pertahanan, geopolitik. Saya rasa beliau dengan berpartner dengan Pak Mahfud MD, beliau sudah berdiskusi panjang lebar dengan Pak Mahfud, apalagi Pak Mahfud adalah salah satu Menteri Pertahanan. Di tahun 2002 beliau di zaman beliau menjadi Menteri Pertahananlah diundangkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan. Jadi terkait dengan substansi daripada pertahanan ini Pak Mahfud MD sudah sangat paham sekali, sehingga dengan kemampuan Pak Mahfud MD memahami itu, Pak Mahfud telah berkoordinasi, berdiskusi, berbagi pengalaman dengan Pak Ganjar, sehingga ketika nanti di debat nanti Pak Ganjar sudah siap untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Demikian Mbak Anggi. Ya, kalau dari Mbak Tata sendiri, kalau tadi dari Bang Rinto sudah menyampaikan bahwa sebetulnya Mas Ganjar sendiri sudah siap, dan mengingat juga bahwa Prof Mahfud pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan, dan kita juga tahu 02 yang saat ini juga masih menjabat sebagai Menhan. Kalau dari 01 sendiri, dari Mas Anies sendiri seperti apa persiapannya, Mbak Tata? Iya. Mas Anies itu merupakan Gubernur Jakarta ya sebelumnya, dan beliau itu punya pengalaman untuk hubungan internasional ya, karena Jakarta itu merupakan ibu kota di mana seringkali berhubungan dengan organisasi-organisasi internasional maupun kota-kota dunia. Sebagaimana kita tahu juga, Mas Anies pernah terpilih menjadi wakil ketua dari organisasi kota-kota global ya, yang disebut dengan C40, dan di sana itu beliau mampu terpilih menjadi wakil ketua dan bisa mengarahkan ya ke arah mana organisasi kota-kota global ini akan melangkah. Nah, sehingga hal ini, pengalaman untuk hubungan internasional ini menjadi modal bagi Mas Anies untuk debat berikutnya, karena juga menyangkut masalah hubungan internasional, dan dari tim Amin sendiri melihat bahwa punya keinginan
Indonesia menjadi sebuah negara dengan pertahanan yang kuat dan mampu untuk berkiprah di kancah global. Dengan pengalaman beliau sebagai Gubernur DKI Jakarta yang juga merupakan pimpinan ya organisasi kota-kota dunia, maka Pak Anies akan mampu untuk mengeksplorasi dan berbagi pengalaman untuk bagaimana Indonesia ke depan akan dibangun. Tentunya salah satu hal yang akan dilakukan adalah untuk menghadiri ya sidang PBB setiap tahun yang di Indonesia selama ini sudah lama absen. Itu merupakan salah satu hal yang sebenarnya sangat berguna bagi negara kita untuk berdiplomasi dengan negara-negara lain, tetapi sudah lama dilupakan, sehingga itu merupakan salah satu hal yang akan kita manfaatkan. Memang kalau diperhatikan dari debat yang 1 hingga nanti debat ketiga, ini adalah momen yang sangat penting untuk calon pemilih meresapi setiap pemikiran dan meresapi setiap gagasan. Kalau dari paslon Anda, Bang Rinto, ada nggak sih catatan-catatan atau poin-poin atau mungkin persiapan lain yang ingin diangkat dari sosok Ganjar? Ya, Pak Ganjar sama dengan tadi yang disampaikan oleh narasumber lain, bahwa seperti halnya dengan Pak Anies Baswedan pernah memimpin Jakarta, pernah menjadi gubernur, begitu juga dengan Pak Ganjar. Beliau ini kan mantan gubernur Jawa Tengah, dan beliau juga berhadapan dengan terkait dengan persoalan geopolitik, terkait dengan pertahanan keamanan juga. Sebenarnya itu menjadi satu pengalaman juga yang dimiliki oleh Pak Ganjar, dan apalagi ditambah dengan hadirnya Pak Mahfud sebagai cawapres, sehingga terkait dengan isu yang diangkat di dalam debat ketiga ini menjadi isu penting, di mana Pak Ganjar memiliki kemampuan untuk menyampaikan gagasan-gagasan terkait dengan bagaimana terkait dengan pertahanan keamanan, bagaimana dengan situasi geopolitik. Kalau kita berbicara dengan hubungan di tingkat internasional, saya rasa itu tidak menjadi persoalan, karena Pak Mahfud beberapa waktu lalu juga pernah menyampaikan untuk memperkuat basis politik kita di tingkat internasional. Sehingga dengan kerjasama ini, niscaya terkait dengan persoalan isu geopolitik dan keamanan itu, kita akan memaksimalkan pendekatan-pendekatan persuasif dengan negara-negara lain, melakukan menjalin kerjasama dengan negara-negara lain, sehingga ancaman perang dan segala macam itu bisa terhindarkan, karena saya lihat Pak Ganjar lebih mengedepankan koordinasi perjanjian bilateral dan juga menjalin kerjasama dengan negara-negara lain, sehingga isu terkait dengan masalah keamanan dan juga pertahanan menjadi isu yang dikedepankan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Sehingga dengan demikian terkait dengan isu ini dapat diharapkan ke depan masyarakat bisa melihat bagaimana Pak Ganjar dan Pak Mahfud bisa menghandle persoalan ini di tingkat internasional maupun di dalam negeri. Terkait dengan keamanan, di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 itu sudah diatur juga bahwa pertahanan keamanan itu tidak terkait dengan militer saja, tetapi juga terkait dengan non-militer. Sehingga pertahanan keamanan yang akan dibangun oleh Ganjar Mahfud ini akan bersinergi dengan dua hal itu tadi, Mbak Anggi. Berarti lebih kepada bagaimana mengkaitkan isu-isu yang akan dibawa dari politik luar negeri dan juga ketahanan dan juga geopolitik ini, dampak yang begitu besar kepada masyarakat. Pemirsa, kami juga masih menunggu kehadiran Herzaki ini dari TKN Prabowo Gibran, namun sampai saat ini masih belum bergabung bersama dengan kami. Namun kita akan jeda sesaat, Bang Rinto dan juga Mbak Tata. Kami akan kembali lagi pemirsa, usai jeda tetap bersama kami di Sindo Prime. Pemirsa, masih melanjutkan dialog bersama dengan para narasumber, dengan Mbak Tata Ujiati, juru bicara Timnas Anies Mohaimin, dan juga sudah hadir melalui live by phone Bang Herzaki Mahendra Putra, Wakil Komandan Bravo TKN Prabowo Gibran. Zoom maksud kami pemirsa, dan juga Bang Rinto Wardana, juru bicara TPN Ganjar Mahfud. Bang Zaki, selamat malam. Ya, selamat malam Mbak. Wah, ini Bang Zaki sibuk sekali nih, sepertinya sedang mempersiapkan debat ketiga, Bang. Di dapil Mbak, di dapil. Oh, di dapil. Bang, tadi kan Abang ketinggalan nih. Gimana nih Bang persiapan untuk debat ketiga nantinya untuk Pak Prabowo? Karena kan sepertinya ini adalah topik yang sangat Pak Prabowo sekali gitu. Iya, terima kasih Mbak. Jadi kalau untuk kami bagaimanapun debat ini kan momen yang penting ya. Karena masyarakat menunggu dan menantikan seperti apa visi, misi dan program
terkait dengan sektor-sektor yang menjadi topik atau tema dari debat itu. Tentunya Pak Prabowo sebagai seorang yang sangat serius ya dalam setiap hal, setiap aspek apapun yang menjadi bagian dari proses kampanye ini. Tentu akan dipersiapkan dengan baik, Mbak. Hanya saja beliau ini kan akan fokus tugasnya sebagai Menhan. Nanti ada saat misalnya waktu malam ketika istirahat ataupun nanti menjelang hari H, tentu barulah akan ada diskusi-diskusi terkait dengan isu-isu ini gitu. Tapi bagaimanapun kalau kami cermati memang ini topik yang menjadi Pak Prabowo sekali. Tapi bagi Pak Prabowo ini tentu bagaimanapun kita harus bersiap dengan baik. Beliau tidak ingin momentum ini kan bukan hanya sekedar wah saya mau menang, saya kalah dengan yang lain. Bukan, ini bukan proses menang dan kalah bagi Pak Prabowo dalam konteks debat. Tapi bagaimana masyarakat benar-benar bisa memahami secara utuh gambaran dari pemikiran-pemikiran beliau mengenai isu-isu yang menjadi tema dari debat. Jadi fokus beliau ada kepada masyarakat. Jika misalnya ada pertanyaan atau ada sanggahan katakanlah atau ada challenge atau tantangan dari para capres lainnya, ya tentu beliau akan menanggapinya juga begitu dan menjelaskan agar bagaimanapun pemikiran beliau ini bisa utuh dipahami oleh publik. Dan beliau meyakini bahwa tentu para capres lain juga memiliki kapasitas dan kapabilitas yang masing-masing yang ingin disampaikan kepada publik seperti apa visi dan misinya. Nah itulah yang saat ini proses yang sedang kita jalani ya, karena bagaimanapun sebagai Menhan tentu punya tugas tanggung jawab yang harus diutamakan terlebih dahulu. Gitu. Ya, karena memang tadi juga sudah sempat kami bahas apa yang ingin ditonjolkan dari masing-masing paslon. Pak Prabowo sendiri akan menampilkan bagaimana selama ini kinerja sebagai Menhan dan bagaimana nantinya kebijakan-kebijakan untuk pertahanan keamanan di Indonesia, begitu juga diikuti oleh Mas Anies dan juga dengan Mas Ganjar. Dan Mbak Tata, kalau dari paslon Anda sendiri apa yang ingin ditonjolkan dari debat ketiga nanti? Ya, Pak Anies pertama-tama ingin menggarisbawahi bahwa besok itu adalah kesempatan ya bagi seluruh rakyat Indonesia untuk lebih mengenal calon-calon presiden mereka. Sehingga yang ingin disampaikan adalah bagaimana Mas Anies sebagai seorang calon presiden itu bisa memaparkan tentang visi dan misinya ketika nanti menjadi presiden itu kira-kira akan seperti apa. Dan tentunya karena besok itu menyangkut isu-isu yang berkaitan dengan pertahanan, keamanan, hubungan luar negeri ya dan sebagainya. Tentunya juga beliau akan menyampaikan pengalamannya yang selama ini beliau lakukan dalam hubungan internasional ya ketika menjadi gubernur itu sebagai salah satu contoh. Dan kemudian hal yang lain terkait dengan pertahanan dan keamanan, tentunya beliau selalu menekankan bahwa ada prinsip-prinsip yang harus diikuti ketika memegang kewenangan ya sebagai pemerintah. Yang pertama adalah memerintah berdasarkan pada nilai. Sehingga nilai inilah yang nanti akan dipegang ya ketika mengambil satu kebijakan. Ya, jadi nilai-nilai yang berdasarkan pada kepentingan umum, pada keadilan, pada ilmu pengetahuan, ya, seperti itu yang sering didorong. Kemudian yang kedua adalah bahwa Pak Anies sebagai seorang pribadi itu adalah seseorang yang tidak mengetahui segala hal. Sehingga alih-alih mempersepsikan diri sebagai seorang yang tahu segalanya, maka beliau memilih untuk mendengarkan sebanyak mungkin orang dan melibatkan mereka di dalam pemikiran, di dalam pengambilan keputusan, di dalam perumusan kebijakan. Sehingga semua persoalan ini adalah menjadi persoalan kita sebagai rakyat, bukan melulu persoalan pemerintah. Nah, untuk itu di dalam merumuskan visi misi pertahanan dan keamanan dan juga hubungan luar negeri, ini sudah dilakukan dengan cara mengajak berbicara begitu banyak orang yang berkompeten. Sehingga salah satunya yang ingin ditonjolkan dalam pertahanan dan keamanan adalah meningkatkan profesionalisme TNI dan Polri ya, dan juga meningkatkan kesejahteraan mereka. Kemudian ada juga meningkatkan
alutsista sehingga Indonesia menjadi negara yang kuat ya pertahanannya, dan juga meningkatkan industri pertahanan dalam negeri. Karena seperti kita tahu, kita banyak sekali saat ini lebih banyak menggantungkan pada ekspor ya, dan industri pertahanan di dalam negeri ini kurang berkembang. Berarti lebih mendorong untuk industri di dalam negeri sendiri, Mbak Tata. Ya, berarti sebetulnya akan dikaitkan dengan industri dalam negeri. Apakah ini juga sama dengan paslon Anda, Bang Rinto, bagaimana mengkorelasikan tekanan yang saat ini terjadi di dunia, baik itu perang antara Rusia dan Ukraina, dan bagaimana tekanan di Asia, Korea Utara, Korea Selatan, dan lain sebagainya, bisa dikaitkan dengan isu-isu atau dengan kepentingan nasional sehingga bisa dimakan oleh publik, bisa diresapi oleh masyarakat, dan bisa membuat masyarakat akhirnya paham bahwa paslon Anda sangat mengerti sekali dengan isu-isu yang terjadi di dunia global. Ya. Sebenarnya Pak Ganjar itu sudah teruji ya ketika beliau memutuskan mengambil satu keputusan besar terkait dengan U20, di mana ada timbul dualisme ketika isu U20 itu mencuat di Indonesia. Ada yang menolak dan ada yang menerima, apalagi para pecinta bola. Tetapi sebagai seorang pemimpin, calon pemimpin bangsa, beliau berani mengambil keputusan yang sangat radikal ya, di mana beliau menyatakan penolakannya. Itu bukan semata-mata karena antisemit atau apa, tetapi lebih kepada bagaimana beliau memahami kondisi di dalam negeri ketika nanti itu berlangsung. Sehingga Pak Ganjar Pranowo sebenarnya sudah teruji bagaimana beliau memperhatikan aspek kondisi keamanan dalam negeri itu menjadi prioritasnya beliau. Lalu kemudian di samping itu hal-hal misalnya terkait dengan geopolitik ini kan persoalan yang terjadi di luar lalu kemudian berimbas ke dalam negeri. Nah, Pak Ganjar Pranowo telah menyiapkan bagaimana memaksimalkan aspek pencegahan secara cyber. Karena apa? Interaksi antar bangsa saat ini terjadi di dunia cyber. Sehingga dengan demikian banyak terjadi pelanggaran, kejahatan, dan juga intersepsi yang dilakukan melalui internet, melalui jalur cyber. Sehingga Pak Ganjar Pranowo juga memberi perhatian penuh terkait dengan hal itu. Karena apa? Kalau masalah cyber ini tidak ditangani dengan maksimal, tidak diberikan porsi perhatian yang maksimal, maka persoalan-persoalan akan muncul di dalam negeri yang akan mengakibatkan instabilitas dalam negeri. Sehingga dengan demikian persoalan pertahanan keamanan tidak semata-mata bagaimana kita membeli alutsista atau mengadakan alutsista, tetapi bagaimana memaksimalkan pertahanan dalam negeri, memaksimalkan memobilisasi kesadaran pertahanan bagi warga negara Indonesia, lalu kemudian bagaimana memaksimalkan hubungan bilateral dengan negara-negara lain. Seperti itu, Mbak Anggi. Iya, dan Bang Zaky sendiri, apakah nantinya meskipun memang Pak Prabowo adalah Menhan dan saat ini topiknya betul-betul disampaikan ini sepertinya sudah sangat dikuasai oleh Pak Prabowo, tapi nantinya apakah sudah siap dengan berbagai pertanyaan dan juga dikritisi begitu segala kebijakan oleh dua paslon lainnya, katakanlah terkait dengan kebijakan alutsista atau pengadaan alutsista, dan juga terkait dengan kebijakan-kebijakan pertahanan di dalam negeri, Mas Zaky. Ya, terima kasih Mbak. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai pertahanan, keamanan, hubungan internasional, ini kan bicara mengenai geopolitik ya. Bicara mengenai politik global. Memang saat ini kalau kita bicara mengenai suaranya hilang, Mas Zaky. Oh ya, mohon maaf gitu. Jadi kalau kita bicara mengenai politik global ya, bicara memang Pak Prabowo saat ini sebagai Menhan. Jadi kalau kita bicara kinerja seperti apa seorang calon pemimpin, memahami pertahanan, keamanan, dan juga memahami mengenai hubungan nasional ya. Kinerja Pak Prabowo sebagai Menhan selama ini tentu bisa menjadi rekam jejak yang menjadi bahan pertimbangan publik gitu. Karena bagaimanapun menjaga hubungan internasional tidak mudah, Mbak. Menjaga relasi dengan negara-negara tetangga maupun negara-negara superpower, bagaimana kita bisa membalance antara kekuatan satu di dunia dengan kekuatan lainnya, ini menjadi skill yang tidak mudah gitu. Dan tugas-tugas yang selama ini diberikan Pak Joko Widodo kepada Pak Prabowo ini alhamdulillah dapat diemban dengan baik. Kita bicara misalnya bukan hanya tadi bicara alutsista, itu menjadi penting karena permajaan alutsista ya, kita tahu Mbak ada beberapa pekerjaan bagaimana alutsista ini juga bukan sekedar
pertahanan dan keamanan belaka, tetapi juga bagaimana kedaulatan kita gitu sebagai bangsa bisa terjaga. Lalu bicara mengenai kita diakui atau tidak di dunia internasional, bagaimana Indonesia memandang kita. Saya senang sekali tadi berbicara ya dari perwakilan 03 Bang Rinto ya, gitu bicara mengenai Palestina gitu. Pak Prabowo ini sebagai Menhan sudah menunjukkan kinerja yang nyata terkait dengan Palestina. Sebagai Menhan, beliau memperjuangkan rumah sakit ya, kapal yang bersih rumah sakit sudah sampai di Palestina bahkan ini ya, yang merupakan aspirasi dari masyarakat Indonesia. Kemudian ditangkap dengan baik oleh Pak Presiden Joko Widodo dan Pak Prabowo sebagai Menhan langsung bilang kita akan kirim kapal rumah sakit, dan itu menjadi antusiasme yang luar biasa di sana. Bahkan secara pribadi beliau pun menyumbang 5 miliar untuk rakyat Palestina yang saat ini sedang menghadapi serangan agresi dari Israel gitu. Nah ini kan contoh-contoh saja jejak rekam, bagaimanapun publik bisa melihat sendiri, tetapi tentunya kami sangat tentu menunggu juga momentum debat ketiga ini menjadi penting. Misalnya ada gambaran-gambaran utuh mengenai pemikiran beliau. Tentunya kita juga ingin berdiskusi dengan paslon 01, paslon 03, seperti apa nih arah pertahanan keamanan, arah hubungan internasional ke depan yang akan diambil, kebijakan-kebijakannya oleh masing-masing paslon jika memimpin negeri ini. Rakyat tentu sangat menunggu. Bagaimanapun stabilitas dalam negeri menjadi prioritas. Ya kita kan bicara hubungan internasional, bicara pertahanan, bagaimana lagi-lagi kepentingan Indonesia lah yang menjadi yang utama begitu. Apapun langkah kita di luar, yaitu adalah bagian dari memperjuangkan kepentingan Indonesia, termasuk dalam proses negosiasi. Bahkan kita masih ingat ya Mbak, dulu Pak Prabowo itu membebaskan ya TKW waktu itu yang mau dihukum mati, bahkan ketika beliau belum menjadi Menhan. Nah ini kan menunjukkan kepiawaian beliau dalam berdiplomasi bahkan sebelum memiliki jabatan. Sekarang beliau menjadi Menhan, lebih luar biasa lagi pengaruhnya dan apa yang beliau tunjukkan dalam mengemban tugas-tugas, ya kita tentu bisa melihat nantinya dan bisa memprediksi ke depannya Indonesia jika dipimpin oleh Pak Prabowo dalam dunia hubungan internasional, dalam pertahanan keamanan akan semakin diakui dan juga dihormati. Melanjutkan kerja-kerja baik dan luar biasa dari Pak Jokowi, Pak SBY, Ibu Mega, Gus Dur, Pak Habibie maupun Pak Harto dan Bung Karno. Iya, karena memang kalau diperhatikan selama mengikuti jalannya debat dan hingga nanti debat ketiga, ini adalah momen yang sangat penting bagi kita semua untuk betul-betul menyaksikan dengan seksama, untuk bisa menilai dan sampai akhirnya kita memutuskan siapa yang nantinya layak menjadi pemimpin bagi negeri ini. Tadi kita sudah bahas secara substansi, Mbak Tata, Mas Zaky dan juga Bang Rinto. Kalau kita mau kulik sedikit nih secara teknis, tadi kan Bang Zaky belum bergabung gitu ya, bahwa nantinya ada debat format yang sedikit berubah, itu dengan menggunakan satu mikrofon dan juga penggunaan singkatan yang harus ada kepanjangannya begitu loh Bang Zaky. Dan ini kan sangat diperhatikan sekali oleh masyarakat. Dan pertanyaan saya untuk Mbak Tata dulu deh, bagaimana Mbak Tata menyikapi dengan nantinya format debat ini agak sedikit berubah tapi tidak terlalu signifikan begitu dengan penggunaan mikrofon cukup satu dan lain sebagainya. Dan apakah sudah siap nih kalau nantinya ada singkatan-singkatan baru yang tiba-tiba muncul begitu pada saat debat, Mbak Tata? Ya, saya kira kami mengapresiasi dari KPU dengan aturan baru ya, yang menyatakan bahwa jika ada singkatan-singkatan itu perlu diperjelas maksudnya apa, karena kita sebagai seorang calon presiden itu tidak layak jika mereka hanya tebak-tebakan singkatan. Itu kan jadi aneh. Bisa saja SGIE bisa bisa dianggap sebagai singkatan sego pecel iwa endok misalnya ya, seperti itu. Nah, sehingga itu menurut saya jika dibawa ke level debat presiden itu sangat tidak layak ya, atau bisa dibilang mungkin justru malah merendahkan nilai dari kualitas debat itu sendiri, karena kemudian masyarakat hanya akan melihat dari sisi atraksinya ya, bukan dari sisi substansi. Sehingga saya dari tim Nas Amin kami menyambut baik perbaikan yang dilakukan oleh KPU, juga dengan adanya perbaikan teknis yang membawa satu mikrofon sehingga menghindari ya kecurigaan publik bahwa itu nanti ada semacam pembisik dan sebagainya. Saya kira itu hal yang bagus, kami apresiasi. Dan untuk Pak Anies
serta nanti Pak Muhaimin, kami sangat siap dengan itu, dan kita juga ingin agar masyarakat bisa mendapatkan kualitas debat yang selevel kepala negara memang gitu, bukan hanya tebak-tebakan singkatan. Iya, baik. Kalau Bang Rinto sendiri gimana Bang? Udah siap belum Bang? Kalau nanti ternyata, kita kan nggak tahu kalau kemarin dari paslon nomor 2, tapi nanti kalau ternyata tiba-tiba latah begitu kan dari paslon 01, tiba-tiba ada singkatan yang tidak membumi begitu. Sudah siapkah atau gimana nih Bang Rinto? Ya, jadi sebenarnya ketidaksiapan dalam mengikuti perdebatan itu adalah melemparkan sebuah isu yang dimana tidak sangat substansil untuk menyelamatkan diri dari perdebatan yang substansil. Itu menurut kami. Jadi ketika nanti di debat ketiga dengan format baru ini, Pak Ganjar akan lebih leluasa pastinya ya. Pak Ganjar adalah orang yang sangat egaliter. Beliau tidak akan merendahkan lawan debatnya, karena Pak Ganjar selama ini juga sudah teruji bagaimana mendahulukan, mementingkan, memprioritaskan gagasan yang bermanfaat bagi masyarakat. Pak Ganjar tidak akan mempertontonkan sesuatu yang tidak penting hanya untuk mendulang euforia, heroisme daripada pendukung. Tetapi Pak Ganjar lebih mengedepankan bagaimana substansi itu bisa dikupas sedemikian dalam sehingga persoalan-persoalan yang terjadi atau persoalan yang diangkat di dalam isu di dalam debat ketiga ini bisa mencerahkan masyarakat sehingga masyarakat dapat melihat apakah Ganjar Pranowo ini patut menjadi Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Nah, tentunya dengan debat ini Pak Ganjar sangat siap sekali, apalagi dengan format baru. Tetapi satu hal yang perlu saya kritisi, saya melihat bahwa KPU tidak cukup mendalam melakukan pengujian-pengujian terkait dengan simulasi-simulasi persiapan debat, sehingga debat pertama, debat kedua, dan debat ketiga selalu berubah-ubah. Seharusnya nanti ke depan debat seterusnya itu tetap menggunakan mekanisme debat ketiga ini. Jadi bagi Pak Ganjar sudah sangat siap berdebat, bertarung pikiran, bertarung gagasan dengan kandidat capres yang lain, dan tentunya Pak Ganjar akan dengan tenang dan egaliter dan akan menghormati, menghargai lawan debatnya. Demikian Mbak Anggi. Ya, kalau dari Bang Zaki sendiri ada evaluasi nggak Bang dari debat kedua kemarin? Dan izinkan saya menanyakan ini bahwa pada akhirnya menggunakan satu mikrofon karena sempat dikritik begitu Bang Zaki dari paslon Anda. Anda ada tanggapan mengenai hal ini Bang Zaki? Ya, inilah Mbak, bedanya orang yang mempersiapkan dengan serius, lalu bisa tampil memukau, memaparkan konsep dan gagasan secara komprehensif ya. Setelah sebelumnya mungkin dikira tidak bisa apa-apa gitu. Lalu ada orang-orang yang mungkin merasa sudah hebat dan jagoan, tidak merasa perlu belajar, ternyata sampai tumbang dalam debat oleh anak muda yang dianggap tidak mengerti gitu, sampai mic-nya jatuh karena saking groginya. Ya, lalu kemudian macam-macam ini, entah alasan lah, entah mic lah. Jadi bagi kamu biasa saja, mau mic 3, mau mic 2, mau mic 1 silahkan. Yang kami tidak inginkan terjadi ke depannya adalah sudahlah, stop, berhenti curiga-curiga dengan KPU dan penyelenggara. Saya tahu kami pihak TV juga marah kemarin. Ada rilisnya karena dituduh macam-macam, mereka tidak terima. Karena mohon maaf ya Mbak ya, janganlah karena ketidaktahuan kita, ketidakmampuan kita dalam menjawab satu pertanyaan, lalu kemudian kita menuduh macam-macam ke penyelenggara. Kok di dunia penyiaran Mbak ini kan juga di dunia penyiaran. Udah paham kok, itu standar 3 mic itu bukan pertama kali. Itu dalam antisipasi kalau misalnya ada yang mati. Ini acara yang live dan semua ingin performanya optimal. Sebagai televisi lebih paham lah harusnya Mbak ini. Ya kan, teman-teman juga. Sehingga kami memahami nih kok teman-teman televisi dari yang kemarin dicurigai, mereka sangat kecewa gitu loh. Dituduh yang macam-macam. Ya, kalau kami Pak Prabowo, Mas Gibran, tentunya kami tidak ingin menyalahkan lantai Mbak. Kalau tidak mampu berdansa. Ya, kami akan mengevaluasi sendiri. Kalau kami yang tidak bisa berdansa, ya kami belajar, persiapkan dengan serius, tidak anggap remeh lawan, itu aja gitu kok dari kami ngelihatnya. Lalu tadi bicara mengenai selain mic tadi masalah singkatan, ya bagi kami ikut aja. Mau apapun itu, mau ada singkatan, mau tidak singkatan, yang pasti kan kita lihat bagaimana paslon 01 bersiap dengan baik, menyampaikan gagasan yang sangat substansial. Ya kemudian kami bersyukur ternyata ada konsep-konsep yang sebelumnya tidak diketahui oleh publik. Padahal itu sebenarnya penting Mbak. Tapi ya kalau misalnya ada yang menganggap bahwa ekonomi syariah tidak penting, pembangunan ekonomi syariah
tidak penting. Ya silakanlah masyarakat yang menilai gitu. Ya kan, tidak punya keberpihakan ternyata ya silakan gitu. Kalau bagi kami ikut Mbak, apapun aturan dari KPU ya kita yakini yang sudah kita sepakati ya, yang pasti kami harapkan ayo kita sama-sama bersiap dengan baik. Marilah dengan pandangan yang optimis dan positif. Kami takutnya begini Mbak, jangan kemudian nanti menjelang debat keempat ada lagi yang minta diubah. Jangan-jangan nanti apalagi nih gitu, ada aturan tadi yang diubah. Karena ketidaksiapan dalam menghadapi debat. Yang pasti kami siap menghadapi debat ini, kami sangat serius mempersiapkannya karena kami tidak ingin rakyat Indonesia yang sudah menunggu dan menanti lalu malah kecewa. Ini mau menjadi presiden Mbak, harus bersiap dengan sangat serius. Setiap momen harus digunakan dengan baik. Meskipun tentu momen-momen menemani masyarakat itu juga sangat penting. Gitu Mbak. Baik, berarti, jadi kalau dari kami seperti itu. Ya, baik. Berarti dari ketiga-tiganya ini pemirsa sangat komitmen dan juga sepakat untuk mengikuti aturan KPU. Dan kita sekarang ini sama-sama fokus kepada setiap gagasan, visi misi dan juga hal-hal yang substansi. Kami akan tunggu nantinya untuk para narasumber bagaimana nantinya adu gagasan. Dan bagaimana adu program dan juga visi misi tanggal 7 Januari 2024 mendatang. Terima kasih sekali untuk para narasumber yang sudah bergabung bersama saya, Mbak Tata, Bang Zaki dan juga Bang Rinto. Selamat malam. Ya, malam. Makasih. Terima kasih.